Bapak, Ibu, Saudara, kita minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dan bahkan berulang kali saya mengatakan bahwa penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Itu diulang terus ya, diulang terus untuk memberitahu kepada kita bahwa yang bersuka cita bukan hanya penuai, tetapi kita yang menaburkan benih firman Tuhan pun, kita yang memberitakan Injil pun, yang membuat orang mendengarkan firman Tuhan saja pun, itu membuat kita bersuka cita. Dan itu adalah upah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, jadi ini pemahaman yang kita sudah pelajari minggu yang lalu merupakan satu motivasi kita, ya, motivasi yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya kepada kita supaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Ya, itu sudah diulang terus ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan minggu yang lalu sudah terus mengulang. Nah, hari ini kita akan memasuki satu babak terakhir. Ya, Yohanes 4:1-42. Dalam 42 ayat ini kita butuh 9 kali pertemuan ya, 9 kali pertemuan untuk mendalami setiap ayat-ayat Alkitab yang ada. Sekalipun saya yakin dan percaya 9 kali pertemuan ini pun sebenarnya belum sempurna untuk menyingkapkan ayat-ayat Alkitab yang mendalam begitu. Tetapi saya yakin dan percaya minimal pemahaman-pemahaman kebenaran-kebenaran yang penting, ya, doktrin-doktrin yang penting di dalam setiap ayat firman Tuhan ini kita sudah singkapkan, ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang tersembunyi sebagian sudah kita sama-sama pelajari, ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang mau mendengarkan pengajaran sebelumnya, silakan ikuti di YouTube, ya. Buka di YouTube IGC Medan, kemudian di bagian podcast, ya, di sana ada khusus pendalaman Alkitab, ya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Bagi saudara-saudari yang hari ini baru memulai di dalam mengikuti pendalaman Alkitab ini, supaya kita tidak ketinggalan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya, silakan lihat. Ya, saya sendiri pun tadi juga sebelum saya mempersiapkan bahan ini, saya mengulang kembali mendengar apa yang saya ajarkan pada minggu yang lalu. Sehingga di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini bisa bagaimana kita melanjutinya. Ya, baik. Nah, kita melihat di dalam ayat 39 sampai 42, ya. Coba perhatikan 4 ayat Alkitab ini merupakan sebuah kesaksian sederhana yang membawa pengakuan iman yang dewasa. Ya, jadi kesaksian sederhana daripada seorang perempuan Samaria ini akhirnya membawa pengakuan iman yang dewasa daripada banyak orang di kota Samaria. Ya, jadi ini sesuatu puncak, ya, puncak daripada kisah perempuan Samaria di sumur Yakub dalam percakapan dengan Tuhan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, ini merupakan pengajaran yang bisa dibilang titik puncak daripada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Mari kita baca Alkitab kita. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Perhatikan baik-baik. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi perhatikan baik-baik 4 ayat Alkitab ini. Kalau hari ini ataupun sekarang ketika kita mendengar 4 ayat Alkitab ini, mungkin kita belum memperoleh sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kebenaran-kebenaran yang tersembunyi mungkin belum kita dapatkan. Tapi perhatikan, di dalam ayat-ayat Alkitab ini sesuatu yang indah.
yang mungkin juga tidak tertulis di dalam ayat Alkitab ini, tetapi kita bisa mengetahuinya. Saya ambil contoh. Di dalam ayat 30, di mana orang-orang banyak yang mendengar perkataan daripada perempuan Samaria itu, mereka keluar kota mendatangi Tuhan Yesus. Dengan kata lain, waktu itu Tuhan Yesus berada di luar kota. Di dalam ayat firman Tuhan, ayat 40 ini, kita bisa melihat orang-orang Samaria itu yang sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Apa artinya? Artinya waktu itu Tuhan Yesus yang semula berada di luar kota, masuk ke dalam kota, tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan ayat 41 itulah memberitahu kepada kita, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dengan kata lain, semula yang datang menjumpai Tuhan Yesus mungkin hanya sebagian orang. Ketika Tuhan Yesus sudah masuk ke kota Samaria, tinggal di sana 2 hari, lebih banyak lagi orang yang percaya. Jadi di sini memberitahu kepada kita, ada perbedaan ataupun ada peningkatan kuantitas di dalamnya. Dan bukan hanya itu, kalau kita perhatikan di sini, ini juga ada sebuah gambaran rohani. Orang yang percaya, perhatikan ayat 39, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Artinya apa? Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu berada di luar kota Samaria. Dan mereka mengizinkan dan meminta Tuhan Yesus masuk dan tinggal di kota Samaria. Ini juga memberikan sebuah pembelajaran rohani bagi kita. Apakah kita selama ini percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih membiarkan Tuhan Yesus berada di luar kehidupan kita? Atau kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Dan ini ada sebuah pembelajaran rohani yang tersembunyi. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar. Akan melihat begitu banyaknya lagi pemahaman-pemahaman, kebenaran-kebenaran yang akan disingkapkan. Kebenaran-kebenaran yang tersembunyi yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Ya, mari kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemicu. Pertama, mengapa kesaksian sederhana perempuan Samaria ini dapat menghasilkan dampak yang begitu besar dan membawa banyak orang kepada Kristus? Ingat, kesaksian daripada perempuan Samaria ini bukan menyampaikan doktrin, tetapi perempuan Samaria ini menyampaikan kesaksian dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa perbedaan di dalam menyampaikan kesaksian hidup dengan menyampaikan doktrin? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyampaikan doktrin kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan tidak mungkin doktrin-doktrin itulah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang ada, menimbulkan perdebatan yang ada. Kenapa saya berkata demikian? Karena sesama orang Kristen saja pun ketika berbicara tentang doktrin, itu punya perbedaan pemahaman. Apalagi dengan orang yang non-Kristen. Lalu di sini kita bisa melihat ketika perempuan Samaria itu memberitakan Injil, menyampaikan kesaksian hidup di dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus, ini tidak akan mungkin menimbulkan perdebatan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami pembaharuan hidup di dalam kehidupan Anda, bagaimana kehidupan Anda diperbaharui, di mana pengenalan Anda kepada diri Tuhan Yesus di dalam kesaksian hidup Anda sampaikan. Ini akan memberkati orang, bukan doktrin-doktrin yang berat, doktrin-doktrin yang seakan-akan dalam tanda petik menghakimi orang, sehingga bukan tidak mungkin banyak orang Kristen ketika memberitakan Injil kepada orang-orang tertentu merasa dihakimi. Orang-orang tertentu merasa mereka ini begitu berdosa, sedangkan orang yang berbicara memberitakan Injil itu begitu suci, begitu kudus adanya. Nah, ini sesuatu pemahaman yang salah.
pemberitaan Injil yang salah, pemberitaan Injil yang benar bukan pribadi kita yang dikenal, tetapi Yesus Kristus yang dikenal. Nah, ini nanti kita akan melihat ya dampak daripada pemberitaan Injil daripada perempuan Samaria ini mempunyai satu bobot yang mungkin tidak kelihatan, tetapi punya kuasa rohani yang sangat-sangat besar. Nanti kita akan sama-sama melihat di dalam pembelajaran pada malam hari ini. Kemudian, apa saja 4 tahap perkembangan iman orang-orang Samaria dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42? Dan apa yang dapat kita pelajari dari setiap tahap tersebut? Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 39-42, kita akan melihat ada 4 tahap perkembangan iman. Nah, dari 4 tahap perkembangan iman ini, coba kita akan melihat dan belajar dari setiap tahap perkembangan iman yang ada itu. 4 tahap perkembangan iman di dalam Yohanes 4 ayat 39-42 ini, kira-kira setiap tahapnya bagaimana? Tahapan yang dimaksud bagaimana? Nah, kita akan melihat. Kemudian yang ketiga, setelah kita mulai percaya pada Yesus melalui kesaksian orang lain, langkah apa yang perlu kita lakukan agar iman kita bertumbuh menjadi iman yang pribadi dan dewasa? Ini berbicara kepada kita yang mendengar kesaksian orang lain, percaya pada Tuhan Yesus, apalagi yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh dan juga iman kita bisa bertumbuh secara dewasa. Demikian juga ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain percaya pada Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kita, apalagi yang harus kita lakukan sehingga orang itu bukan hanya percaya pada Tuhan Yesus, tetapi iman rohaninya terus bertumbuh sampai di dalam kedewasaan rohani. Nanti kita akan pelajari ya setiap tahap perkembangan iman ini, kita akan bersama-sama melihat. Kemudian yang keempat, mengapa pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia dalam Yohanes 4:42 merupakan puncak perkembangan iman orang-orang Samaria dan memiliki makna teologis yang sangat penting. Perhatikan baik-baik. Saya sudah berulang kali di dalam minggu-minggu yang lalu menyampaikan pengenalan diri perempuan Samaria terhadap diri Tuhan Yesus itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Dari mengenal Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kemudian menyebut Tuhan Yesus sebagai Nabi, kemudian mendengar Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Mesias. Oke? Dan ketika perempuan Samaria itu mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias, memberitakan kepada orang-orang lain bahwa telah menemui Kristus yang telah memberitahu segala sesuatu di dalam kehidupan dia. Oke? Nah, di sini sebenarnya akan memberitahu kepada kita proses-proses pengenalan diri akan diri Tuhan Yesus. Puncaknya yaitu ketika orang-orang di kota Samaria ini mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, ini makna teologia yang sangat penting. Menunjukkan sebuah tingkat yang sangat tinggi di dalam proses pengenalan akan diri Tuhan Yesus. Nah, teman-teman masih ingat di dalam Yohanes pasal awal ketika murid-murid Tuhan Yesus ya dari satu mengenal Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, memperkenalkan saudaranya, memperkenalkan temannya, Yohanes Pembaptis pun memperkenalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Salah satu prinsip yang sangat penting seseorang di dalam pemberitaan Injil adalah apa? Pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, ini kita mengulang kembali. Karena ini sesuatu prinsip yang sangat penting. Seseorang yang tidak mengenal secara pribadi diri Tuhan Yesus, dia akan sulit sekali untuk memberitakan Injil. Karena salah satu alasan seseorang bisa memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil Yesus Kristus adalah pengenalan akan pribadi diri Yesus Kristus. Ini kita perhatikan dari pasal awal Injil Yohanes, kita akan menemukan prinsip-prinsip demikian. Ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Oke, beberapa minggu yang lalu.
Yang kelima, dari pertanyaan ini kita akan melihat juga pembelajaran kita pada malam hari ini. Apakah iman kita hari ini masih bergantung pada apa yang dikatakan orang lain tentang Yesus? Atau sudah berakar pada pengenalan pribadi akan Kristus melalui firman-Nya? Perhatikan baik-baik, ini sebagian juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-42, Yohanes 4 ayat 42, mereka berkata perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dengan kata lain, di sini orang-orang bukan lagi mengenal Tuhan Yesus menurut kata orang, tetapi mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Inilah yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut engkau, siapakah aku ini? Murid-murid menjawab apa? Kata orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak puas untuk jawaban mereka. Menurut kamu, siapakah aku ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang mengikuti pendalaman Alkitab ini, sesungguhnya kita ditantang. Apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Kenapa? Karena ini sebuah landasan yang penting bagi kita untuk memperkenalkan apa yang kita kenal tentang diri Yesus Kristus kepada orang lain. Kalau kita sendiri masih ragu-ragu tentang Yesus Kristus, kita masih mengenal Tuhan Yesus menurut kata orang, bukan pengenalan pribadi kita kepada diri Tuhan Yesus, maka kita akan sulit sekali untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus. Jadi ini sini kita bisa lihat satu prinsip yang sangat penting sekali, ya. Baik, kita akan melihat pembelajaran kita pada malam hari ini. Perhatikan baik-baik. Di dalam awal pendahuluan saja, saya butuh 20 menit untuk menjelaskan prinsip yang sangat penting. Dan prinsip-prinsip penting ini akan saya ulang terus di dalam pembelajaran pada malam hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara jangan bosan-bosan seakan-akan saya mengulang-ulang kalimat yang sama. Kenapa? Karena ini prinsip-prinsip yang perlu kita pelajari. Dan sepanjang Injil Yohanes ini akan beberapa prinsip-prinsip ini akan muncul. Ya, nanti kita akan melihat beberapa prinsip-prinsip yang penting ini akan muncul ya di dalam sepanjang ayat-ayat Alkitab Injil Yohanes ini. Jadi sekalipun demikian, maka Anda bisa mendapatkan satu garis benang merah yang sangat penting di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita melihat. Pendahuluan sebuah perjumpaan yang mengubah segalanya. Ya, perikop Yohanes 4:39-42 adalah puncak daripada kisah perempuan Samaria di Sumur Yakub. Apa yang dimulai sebagai percakapan yang sederhana, ya, percakapan yang sederhana antara Yesus dan perempuan Samaria yang terpinggirkan ini berakhir sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari seluruh kota yang akhirnya mereka mengakui dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi di sini perhatikan baik-baik, ada sebuah proses, ada sebuah tahap pengenalan akan diri Yesus Kristus dari kata orang sampai sendiri mengaku Yesus sebagai juru selamat dunia. Oke. Dalam 4 ayat yang kita baca tadi menyaksikan sebuah proses pertumbuhan iman yang indah. Dari iman yang bergantung dari kesaksian orang lain menuju iman yang dewasa berdiri di atas perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, jadi di sini sebenarnya ini juga yang harus kita lakukan. Ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, bukan hanya supaya orang lain berhenti di dalam mendengar kesaksian kita dan percaya pada Tuhan Yesus, tetapi membawa mereka kepada Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan mengenal secara pribadi siapa Yesus Kristus itu. Jadi kita bisa melihat 4 tahap perkembangan iman ini. Tahap pertama, ayat 39, percaya karena perkataan perempuan Samaria itu. Ini adalah iman yang indirect melalui saksi manusia ataupun melalui kesaksian manusia. Menurut kata orang. Oke? Tahap kedua, ayat
40, datang kepada Yesus dan meminta dia tinggal. Iman yang aktif yang merindukan kehadiran Kristus. Di sini perhatikan, perempuan Samaria ini, kalau kita perhatikan baik-baik, dia bukan saja memberitakan tentang Yesus Kristus, tetapi juga membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang juga sangat penting untuk kita ketahui di dalam memberitakan Injil. Kita bukan hanya memberitahu orang atau memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang tertentu, tetapi orang itu atau pribadi itu kita juga mengharapkan bisa datang kepada Tuhan Yesus. Oke. Kemudian tahap ketiga, ayat 41 memberitahu kepada kita, lebih banyak lagi percaya karena perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di sini memberitahu kepada kita bahwa apa yang mereka dengar, mereka sungguh-sungguh diberkati dan memberkati. Dan iman mereka terus berakar daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ayat keempat, mengaku Yesus sebagai juru selamat dunia. Ini adalah sebuah iman yang dewasa. Pemahaman pengenalan akan diri Yesus Kristus secara universal. Dan sebuah kepastian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Jadi di sini kita melihat ada proses. Dan kita di dalam pemberitaan Injil ini pun 4 tahap inilah yang kita bisa kerjakan kepada orang yang kita injili. Kita memberitakan Yesus Kristus kepada mereka. Kita juga mendorong mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mendengar suara Tuhan Yesus. Mengenal secara pribadi diri Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, ini prosesnya. Ini proses pertumbuhan iman yang sehat. Dari mendengar kesaksian tentang diri Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, kemudian mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus, mengenal pribadi daripada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang akan kita kerjakan kepada orang-orang yang kita injili. Saya ulangi. Ini adalah sebuah proses pertumbuhan iman yang sehat. Hari ini kita memberitakan Injil kepada orang, bukan berhenti pada mereka percaya Tuhan Yesus selesai. Tetapi bagaimana membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi disinilah yang harus kita lakukan. Seringkali kita lupa. Kita menganggap ketika kita bersaksi, kita memberitakan Injil, membawa orang percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah berhenti di sana. Tetapi di dalam proses pembelajaran rohani dalam Injil Yohanes pasal 4 ini, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kita bisa melihat perempuan Samaria ini bukan sekedar membuat orang percaya pada Tuhan Yesus, bahkan mendorong orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Inilah tahap-tahap proses pertumbuhan iman yang sehat. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara, ini sebuah penyingkapan. Ini sebuah hal yang tersembunyi yang disingkapkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oke? Nah, ini di dalam ayat ke-9, proses pertumbuhan iman di dalam firman Tuhan pada hari ini, malam hari ini. Nah, sekarang kita bahas tahap demi tahap. Ayat 39. Kalau kita perhatikan, di sini berbicara tentang kuasa kesaksian yang sederhana, namun memiliki supranatural atau supernatural. Ya, perempuan Samaria ini sebenarnya, ya saya mengulang kembali, memiliki tiga keterbatasan. Ya, dia seorang perempuan yang dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Bangsa Samaria juga dianggap bangsa yang najis, kehidupan moral atau kehidupan keluarga yang juga bermasalah. Tetapi anugerah Allah hadir di tengah-tengah orang yang demikian. Ya, di sini status sosial, ras, dan dosa masa lalunya tidak diperhitungkan. Dan Tuhan bisa melihat Tuhan Yesus yang mencari dia, bukan dia yang mencari Tuhan Yesus. Nah, inilah fondasi kesaksian. Ia menyadari bahwa dirinya telah diterima tanpa syarat oleh Kristus.
Nah, jadi kalau kita bisa melihat dari kesaksian daripada perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini bukan memberikan kesaksian tentang kesempurnaan dirinya, tetapi sesungguhnya dalam kesaksian yang kita lihat, perempuan Samaria ini memberikan kesaksian kejujuran tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Oke, jadi isi kesaksian ini pun ketika dia menyadari siapa dirinya, bagaimana kehidupannya, itu bukan menjadi alasan bagi dia untuk tidak bersaksi. Kenapa? Karena yang menjadi isi kesaksian dia bukan dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus. Nah, ini saya sudah katakan kepada teman-teman sekalian minggu yang lalu. Hari ini kehidupan kita bagaimana? Masa lalu kita bagaimana? Itu bukan alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena prinsip utama isi kesaksian bukan diri kita, tetapi Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan apa yang perempuan Samaria ini katakan, mari lihat di sana ada seorang mengatakan padaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ayat 29. Ini ada sebuah kesaksian daripada perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini tidak berkata, lihatlah saya, betapa saya sudah berubah. Tetapi perempuan Samaria ini tidak membuat orang fokus kepada dirinya. Tidak. Tetapi membuat orang-orang fokus kepada Tuhan Yesus. Ia mengalihkan pandangan orang kepada Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Inilah inti kesaksian sejati. Kita dipanggil untuk memuliakan Kristus dan bukan memamerkan kesaksian hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terpancing. Kita selama ini mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana preman mantan gengs, ya, mantan preman, mantan geng yang percaya Tuhan Yesus, kemudian waktu kesaksian bagaimana meninggikan dirinya sendiri, bagaimana hidupnya yang diubahkan, bagaimana dia begini, begitu, begini, sehingga yang ditonjolkan di dalam kesaksian adalah dirinya sendiri. Tetapi kesaksian daripada perempuan Samaria ini sebenarnya memberikan sebuah paradigma yang baru, pembelajaran rohani yang penting, bahwa ketika memberikan kesaksian bukan perubahan hidup kita yang disaksikan, tetapi yang kita saksikan adalah tentang Yesus Kristus, tentang diri Yesus Kristus, bukan berfokus kepada diri sendiri. Tetapi betapa banyak kita seringkali fokus kepada diri sendiri. Sehingga di dalam kesaksian kita itu tidak ada supranatural yang bekerja. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin kita membonceng nama Tuhan untuk meninggikan diri sendiri. Bukan lagi Kristus yang dipermuliakan di dalam kesaksian kita. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara, ini sesuatu yang harus saya sampaikan cukup tegas, karena ini seringkali dilakukan di gereja-gereja ketika mendengar kesaksian-kesaksian orang, justru dirinya sendiri yang ditonjolkan. Ya, perubahan dirinya yang ditonjolkan, bukan bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Oke. Kuasa supranatural yang bekerja adalah Roh Kudus yang menggerakkan hati. Ini sesuatu yang perlu kita ketahui. Kesaksian daripada perempuan Samaria ini sangat sederhana, namun berdampak luar biasa. Mengapa? Ini sesuatu pemahaman yang harus kita ketahui. Hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ini semua adalah karunia daripada Allah. Perkataan perempuan itu hanyalah alat, ataupun kesaksian perempuan itu hanyalah alat, hanyalah sarana. Penyebab efektif daripada iman adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Jadi kuasa supernatural bukan terletak pada gaya bicara kita, tetapi pada Roh Kudus yang menyertai firman yang diberitakan. Jadi disinilah yang memberitahu pada kita kenapa kesaksian sederhana dari perempuan Samaria ini bisa membuat orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa kesaksian perempuan Samaria itu yang begitu sederhana
punya dampak yang begitu besar. Kenapa? Karena ada kuasa supranatural yang bekerja, yaitu Roh Kudus yang menggerakkan hati. Roh Kudus yang memimpin kesaksian daripada perempuan Samaria ini, dan Roh Kudus yang menggerakkan hati orang-orang yang mendengarkan perkataan daripada perempuan Samaria ini, sehingga mereka boleh datang pada Tuhan Yesus dan mengenal pribadi Tuhan Yesus. Jadi di sini memberitahu pada kita apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi, ini ada karya Allah di dalamnya. Ada karya Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Ya, jadi di sini tidak ada satu celah untuk meninggikan diri sendiri. Tidak ada satu celah untuk mengagungkan diri sendiri. Tidak ada. Oke? Nah, kita bisa melihat juga ada transformasi hidup dari diri sendiri menuju Kristus. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini ada sebuah perubahan yang terjadi daripada perempuan Samaria ini. Ya, dari perubahan hidup perempuan Samaria ini adalah sebuah bukti pembelajaran tentang pertobatan sejati. Sebelum bertemu dengan Yesus Kristus, perempuan Samaria ini mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi. Dalam hal berkeluarga, pria, status, hubungan, yang semuanya tidak bisa memberikan dia kepuasan sejati. Dia punya 5 suami, yang ada padanya sekarang ini bukan suaminya. Itu berarti dia sudah punya 6 suami. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahwa sesungguhnya kecenderungan manusia tidak akan puas oleh karena hal-hal yang dikerja di dalam dunia ini, hal-hal usaha jerih lelah di dalam dunia ini. Namun ketika dia bertemu dengan Kristus, ia menemukan air hidup. Ia menemukan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan kepuasannya yang semula dia cari di dunia ini bergeser dari kenikmatan diri menjadi kemuliaan Allah. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan dalam memperluas kerajaan Allah. Nah, ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Numpang tanya, apakah kita masih mencari kepuasan dalam hal dunia ini? Atau kita telah menemukan kepuasan sejati di dalam diri Yesus Kristus? Kalau kita mengatakan aku sudah menerima kepuasan sejati di dalam diri Yesus Kristus, lalu apalagi yang harus kita lakukan? Alkitab tidak menyuruh kita berdiam diri. Orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kepuasan sejati di dalam diri Yesus Kristus, ini sama seperti perempuan Samaria ini, yang membuat dia tidak mungkin tidak untuk menyenangkan hati Tuhan, memberitakan dan membesarkan nama Kristus, memuliakan nama Kristus, memperluas kerajaan Allah. Jadi di sini menjadi sebuah introspeksi diri kita. Hari ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan air hidup, telah mengalami kepuasan sejati di dalam Yesus Kristus. Numpang tanya, apa yang telah kamu lakukan? Saya khawatir sekali, yang selalu saya katakan, banyak orang Kristen semua dia lakukan. Pelayanan ini, pelayanan itu dia kerjakan. Tetapi satu hal yang paling penting yang Alkitab katakan, dia tidak lakukan. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Ini sebuah pemahaman yang sangat penting. Ya, saya berpikir inilah bagian dari panggilan kita. Kalau ditanya mengapa aku hari ini dipercayakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Bukan egosentris, tetapi teosentris. Bagaimana memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Memperkenalkan Kristus kepada anggota keluarga kita. Memperkenalkan Kristus kepada sahabat-sahabat kita. Ini loh panggilan kita. Dan ini pembelajaran yang sangat penting. Ketika kita sudah bertemu dengan Kristus. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Perempuan Samaria itu, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memperkenalkan kepada orang banyak di kota itu. Dan orang banyak di kota itu,
ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, apakah mereka berhenti di sana? Tidak. Alkitab memberitahu kepada kita sebuah rahasia. Semakin banyak lagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Orang banyak di kota itu pun membawa orang-orang lain kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Jadi di sini pembelajarannya, Tuhan Yesus memberitakan Injil pada perempuan Samaria, perempuan Samaria memberitakan Injil kepada sebagian orang-orang di kota Samaria, dan sebagian orang di kota Samaria ini memberitakannya kepada orang-orang lain. Maka semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Anda bisa melihat. Maka saya selalu katakan, ini berulang kali saya katakan, di hadapan manusia, mata jasmani kita, kita melihat satu pribadi, yaitu perempuan Samaria yang diinjili Tuhan Yesus. Tetapi secara mata rohani, di balik satu pribadi orang Samaria ini ada sebagian orang banyak di kota Samaria. Dan di sebagian banyak orang di kota Samaria ini mempengaruhi juga orang-orang di kota waktu itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 3 tahap. Perempuan Samaria, sebagian orang banyak, dari sebagian orang banyak ini kepada lebih banyak orang lagi di kota Samaria. Tingkat-tingkat pemberitaan, hasil pemberitaan Injil. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini memberitahu pada kita apa? Penginjilan pribadi itu jangan dianggap remeh. Penginjilan pribadi ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Jangan hanya melihat satu pribadi. Ya, kalau mau bahasa sederhananya, ada kuasa di balik penginjilan pribadi. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu rahasia yang tersembunyi yang firman Tuhan nyatakan pada pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Lanjutkan. Nah, kita melihat di dalam ayat ke-40, ini berbicara tentang iman sejati yang aktif, dari percaya kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, perhatikan. Orang-orang Samaria tidak berhenti pada percaya di tempat mereka berdiri, yaitu di dalam kota. Di dalam kota, mereka keluar kota mencari Tuhan Yesus. Dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke kota, tinggal bersama dengan mereka. Di sini ada sebuah respon. Ya, ini adalah sebuah gerakan iman yang nyata. Bukan saja sekedar persetujuan di dalam pikiran, tetapi sebuah langkah kaki yang bergerak menuju Kristus. Ada sebuah respon. Iman dan perbuatan. Oke? Bukan hanya berhenti pada iman, tetapi ada tindakan, ada perbuatan. Di sini memberitahu pada kita juga ada perbedaan percaya dan beriman. Perhatikan baik-baik ya. Apa bedanya percaya dan beriman? Banyak orang percaya akan keberadaan Yesus Kristus. Bahkan iblis pun percaya dan mereka gemetar. Dengan kata lain, ini hanya berbicara kepada apa? Persetujuan intelektual. Tetapi kepercayaan yang menggerakkan seluruh hidup ini adalah iman. Iman yang merespon, melangkah, merindukan persekutuan pribadi dengan Kristus. Iman sejati selalu memiliki dalam tanda petik kaki untuk bergerak menuju Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat apa bedanya orang percaya pada Tuhan Yesus dengan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada tindakan yang nyata datang kepada Tuhan Yesus, mengenal pribadi Tuhan Yesus. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ada sesuatu perbedaan antara percaya dan beriman. Oke, mungkin saja ada penjelasan hamba Tuhan yang lain tentang hal ini. Tidak ada masalah. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam konteks Yohanes 4 ini yang saya kenal dan ini yang saya ketahui.
Dan ini yang perlu saya sampaikan. Oke? Nah, kalau kita perhatikan lagi, ketika orang banyak yang dari dalam kota, keluar kota, bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka meminta Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka. Makna kata meminta di sini, itu dalam bahasa Yunani dalam bentuk imperfect. Tindakan yang terus-menerus. Atau dengan kata lain, kalau kita pahami, mereka terus-menerus memohon, mereka terus-menerus meminta, mereka terus-menerus mendesak Tuhan Yesus supaya tinggal pada Tuhan Yesus. Jadi kata meminta di sini, eroton dalam bahasa Yunani, ini menunjukkan tindakan terus-menerus. Ya, mereka dalam tanda petik mendesak. Dan ini artinya apa? Ini bukan permintaan biasa, melainkan sebuah permohonan yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, ini sesungguhnya memberitahu kepada kita ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ada rasa haus dan lapar untuk belajar kebenaran firman Tuhan. 2 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saya yakin bukan makan tidur, tetapi mereka setia mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Waktu saya pelayanan di Tiongkok, saya bersyukur ya, saya mengenal beberapa hamba-hamba Tuhan di Tiongkok. Waktu saya berada di Tiongkok bersama dengan istri, saya disuruh ke beberapa gereja untuk berkhotbah. Oleh karena keterbatasan saya dalam berbahasa Mandarin, maka khotbah saya tidak bisa panjang. Yang mengharukan saya adalah sebelum saya datang, mereka sudah menunggu berjam-jam. Ketika saya selesai khotbah, mereka masih terus menanti untuk mendengarkan khotbah. Padahal menurut saya khotbahnya sudah cukup panjang, tapi menurut mereka masih kurang. Bahkan mereka mengharapkan semu saya melanjutkan untuk berkhotbah. Beda ya dengan di Indonesia ya. Khotbah 1 jam saja sudah terasa lama sekali. Ya, sudah lihat jam, sudah goyang sana, goyang sini, ya. Sudah mata sudah mulai pejam, ya, mulai tidur dan sebagainya. Tetapi coba bayangkan orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu membuat mereka antusias. Mereka merasa kurang dan terus mau belajar. Dan saya membayangkan inilah yang terjadi pada waktu itu. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mendesak Tuhan Yesus tinggal bersama. Jadi di sini kalau kita perhatikan baik-baik, ada sesuatu pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Yaitu apa? Pembelajaran tentang ini. Tentang rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini sesuatu hal yang penting. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, yang bertemu dengan Tuhan Yesus, rasa haus dan lapar akan firman Tuhan ini juga ada satu bagian yang sangat penting. Ya, ini juga perlu kita ketahui ya apa bedanya menghormati dengan penyembahan. Ini saya rasa tidak akan saya bahas di sini. Oke, kita lanjutkan lagi bagian keempat. Makna mendalam tinggal. Nah, kata tinggal di sana dalam bahasa aslinya meno. Ya, ayat 41. Kata Yunani meno itu bukan sekedar pemahaman sebagai tinggal secara fisik saja. Dalam Injil Yohanes, kata ini memiliki makna teologi yang sangat dalam. Oke, perhatikan baik-baik. Ada 4 dimensi makna meno dalam Injil Yohanes. Ya, di dalam ayat 40-41 ini, orang Samaria meminta Yesus tinggal, meno, atau menai, ya, bersama mereka. Kata Yunani, meno bukan sekedar tinggal secara fisik dalam Injil Yohanes ini, tetapi memiliki makna teologia, persekutuan yang intim, dan berkelanjutan. Bukan singgah sebentar,
tetapi tinggal menetap dalam hubungan yang erat. Jadi di sini, ini memberikan sebuah pemahaman yang sangat penting. Ketika kata Injil Yohanes meno, tinggal, ini bukan berbicara sekedar, tetapi berbicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kemudian, ini juga dapat dimengerti sebagai status anak. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Meno menunjukkan status anak yang permanen dalam keluarga Allah. Jadi di sini berbicara tentang status kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah, tinggal bersama dengan Tuhan. Oke? Kemudian ini juga memiliki makna hubungan timbal balik. Sama seperti Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting pada pokok anggur. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tinggal di dalam aku di dalam kamu, ini berbicara tentang hubungan timbal balik antara Kristus dengan kita, kita dengan Kristus. Di luar Kristus, kita tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Kata meno di sini juga berbicara tentang tempat tinggal yang permanen. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Inilah berbicara tentang apa? Janji kehadiran Allah yang kekal di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau kita perhatikan, kata meno di sini bukan hanya mengerti sebagai tinggal, sekedar, tetapi ada sebuah persekutuan intim, status kita sebagai anak Allah, relasi kita dengan Tuhan yang timbal balik, dan tempat tinggal yang permanen hidup bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Oke, jadi ini pemahaman yang harus kita pahami, 4 dimensi pemahaman meno di dalam Injil Yohanes. Dan kita akan melihat lagi, ada sebuah pemahaman yang lebih daripada sekedar tinggal 2 hari atau kunjungan 2 hari. Ketika orang Samaria meminta Yesus tinggal, mereka secara tidak sadar meminta lebih daripada sekedar kunjungan 2 hari. Mereka meminta persekutuan yang intim, hubungan yang permanen, dan kehidupan yang berbuah. Tuhan Yesus akhirnya memenuhi keinginan mereka. Tinggal 2 hari, gambaran dari kehadirannya yang kekal dalam hidup setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sesungguhnya Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Semula Tuhan Yesus berada di luar kota Samaria. Mereka mencari Tuhan Yesus di luar kota Samaria. Membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Samaria. Tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini juga ada pembelajaran rohani bagi kita. Yang percaya Tuhan Yesus, jangan membiarkan Tuhan Yesus berada di luar kehidupan kita. Tetapi bawalah Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Oke, sekarang saya ingin tanya. Kita berhenti di sini. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang orang-orang banyak lakukan kepada Tuhan Yesus? Meminta Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan dia, mengingatkan kita akan cerita siapa? Cerita tentang apa? Coba perhatikan baik-baik, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menyuruh Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya tidak tahu, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, coba kita pahami, coba kita gambarkan, coba kita bayangin kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah kita juga sama seperti orang-orang Samaria ini? Atau apakah kita juga sama seperti 2 orang dalam perjalanan di Emmaus itu? Menyuruh Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan dia. Ini artinya apa? Ini berbicara tentang ingin, rindu, haus, lapar akan firman Tuhan. Ingin terus mendengar firman Tuhan. Ingin terus belajar firman Tuhan. Beda kan dengan orang Kristen sekarang?
mendengar firman Tuhan seperti disiksa. Khotbah terlalu panjang sedikit sepertinya sudah gelisah. Tapi beda, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus rindu mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan saya bersyukurlah ya teman-teman yang hari ini boleh belajar, kita sama-sama belajar. Ya, Anda belajar antusias, saya juga antusias dalam mengajar. Ya, ini dalam pembelajaran kita, teman-teman, ya mudah-mudahan ya Tuhan berikan saya kesehatan yang baik sehingga saya boleh mempersiapkan renungan ini ataupun pendalaman Alkitab ini dengan baik. Saya boleh menyampaikan dengan jelas, dengan semangat, dengan antusias, dan kalian juga boleh terus belajar firman Tuhan dengan antusias, punya hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, saya mengharapkan ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini paralel dengan murid di Emmaus. Kisah Emmaus, ya, dua murid mendesak Tuhan Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, dan Yesus tinggal bersama dengan mereka. Hasilnya, mata mereka terbuka dan mereka mengenal Tuhan Yesus. Pola yang sama, kerinduan akan kehadiran Kristus yang berkelanjutan, permohonan yang mendesak. Yesus mengabulkannya, akhirnya membuat mereka mengenal Tuhan Yesus semakin mendalam. Inilah inti daripada iman yang sejati. Iman yang sungguh-sungguh tidak puas hanya bertemu Tuhan Yesus sebentar. Dalam tanda petik apa? Iman yang sungguh tidak puas bertemu Tuhan Yesus hanya di kebaktian minggu saja. Tetapi iman sejati merindukan Kristus tinggal bersama dengan kita setiap hari, setiap saat, di setiap aspek kehidupan kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya kita yang percaya Tuhan Yesus datang ke gereja hanya 1 jam, 2 jam itu loh. Tetapi cobalah belajar. Ini pendalaman Alkitab hari Selasa. Belajar firman Tuhan. Ada kebaktian doa, hadirlah. Setiap pagi bersaat teduhlah. Kita tahu rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Tuhan menyiapkan rahmatnya kepada kita setiap pagi. Sekarang masalahnya bukan Tuhan tidak mau menyiapkan rahmatnya bagi kita, bukan Tuhan tidak mau memberikan rahmatnya bagi kita. Kita tidak ada waktu pagi hari untuk menerima rahmat Tuhan. Sehingga kita tidak bisa merasakan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Oke, ini prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Ya, baik, bagian kelima. Dari kesaksian manusia menuju firman Kristus. Perhatikan lagi, di sini ada sebuah eskalasi iman yang mengatakan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Nah, di sini kata lebih banyak lagi, ini artinya apa? Melampaui orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus di luar kota Samaria. Ketika mereka membawa Tuhan Yesus masuk ke kota, lebih banyak lagi. Nah, ini sini menunjukkan sebuah uh, pemahaman yang sangat penting, ya. Kesaksian perempuan Samaria itu sesungguhnya hanyalah sebagai pengantar yang membawa mereka kepada pertemuan pribadi dengan Kristus. Dan setelah mereka mendengar langsung firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, iman mereka tidak lagi bergantung kepada cerita orang lain ataupun perkataan daripada perempuan Samaria ini. Melainkan mereka berakar pada kebenaran firman Kristus sendiri. Sehingga mereka mengatakan apa? Bukan lagi mereka percaya apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu. Ini dia juga ada sebuah pembelajaran yang sangat penting. Ya, di sini juga berbicara pada peran Tuhan dan peran kita dalam penginjilan. Bagian Tuhan memberikan pertobatan dan iman sebagai kasih karunia. Bagian kita adalah bersaksi dan memberitakan firman. Bagian Tuhan menumbuhkan dan melipat gandakan. Bagian kita menanam dan menyiram. Ya, banyak orang tidak mau menanam. Kita tahu kan, ada bagian yang menanam dan menyiram.
tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Masalahnya apa? Ada orang tidak mau menanam, tidak mau menyiram. Bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan? Nah, ini panggilan kita juga bagi kita secara pribadi maupun sebagai gereja. Kemudian bagian Tuhan menggerakkan hati yang mati menjadi hidup. Bagian kita menyerahkan hasil pelayanan kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan kata lain, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, ada bagian yang mana Tuhan kerjakan. Inilah prinsip-prinsip yang harus kita sama-sama pelajari. Oke? Kita membawa orang pada Yesus. Tetapi ingat, yang memenangkan hati, yang menyelamatkan itu Tuhan. Bukan engkau dan saya. Kita hanya memberitakan Injil, kita hanya membawa orang kepada Kristus. Yang menyelamatkan itu Yesus. Yang menyelamatkan itu adalah Roh Kudus. Yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia. Kita menabur benih, tetapi Dia yang menumbuhkan. Hingga berbuah 100 kali lipat, 200 kali lipat. Artinya apa? Yang melipat gandakannya juga adalah Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik ya. Perempuan Samaria membawa sebagian orang kota Samaria percaya datang pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melipat gandakannya. Dan lebih banyak orang lagi di kota itu percaya pada Tuhan Yesus. Ini sesuatu hal yang indah. Oke. Bagian yang kelima. Prinsip pelipat gandaan. Nah, kata lebih banyak lagi, ini ayat yang perlu kita ketahui. Tidak hanya sejumlah kecil, tetapi lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah pola pelipat gandaan yang seringkali kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Misalnya dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kesaksian kita mungkin sangat sederhana, tampaknya begitu kecil. Tetapi ketika membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus sendiri yang akan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan Yesus sanggup menjadikan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu apa? Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita apa? Jangan takut pelayanan kita sia-sia. Paulus berkata, jerih payahmu tidak akan sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya, minggu lalu kita sudah diingatkan, penabur saja pun akan bersuka cita. Bukan hanya penuai. Ya, jadi di sini memberikan sebuah pengajaran rohani, kebenaran yang tersembunyi yang Tuhan nyatakan bagi kita. Yang melipat gandakannya adalah Tuhan. Hari ini kita sebagai guru sekolah minggu, ajarilah anak-anak sekolah minggu kita dengan baik. Persiapkanlah cerita sekolah minggu yang baik. Persiapkan pengajaran, khotbah, sama seperti khotbah di kebaktian umum. Ya, kita yang sebagai guru sekolah minggu jangan menganggap remeh anak-anak kecil. Sama seperti Tuhan Yesus tidak menganggap remeh perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus menganggap perempuan Samaria ini punya potensi yang luar biasa. Mengasihi dia bagai biji matanya. Demikian juga kita sebagai guru-guru sekolah minggu memperlakukan anak-anak sekolah minggu kita. Sungguh-sungguh. Karena bukan tidak mungkin anak sekolah minggu kita inilah yang membawa orang tuanya yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu inilah suatu hari akan menjadi pendeta. Anak sekolah minggu kita inilah suatu hari akan menjadi pembicara KKR. Yang akan membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan yang pakai mereka melipat gandakan pelayanan mereka. Teman-teman, ketika kita mengetahui prinsip inilah, memberitahu pada kita apa? Bahwa segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Ya, jadi ini sebuah prinsip rohani dan juga aplikasi kehidupan kita. Terakhir, bagian keenam, pengakuan puncak atau puncak iman, yaitu pengakuan juru selamat dunia. Ayat 42 berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.
Inilah klimaks daripada seluruh perikop daripada Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Pengakuan yang paling universal dalam Injil Yohanes hingga saat itu. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Perhatikan baik-baik eskalasi pengenalan akan diri Yesus Kristus. Tahap pertama, perempuan Samaria ini mengenal Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi. Tahap kedua, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tahap ketiga, mengenal Tuhan Yesus sebagai Nabi. Tahap keempat, mengenal Yesus Kristus yang mengutarakan dirinya sendiri sebagai Mesias. Ya, pengenalan berdasarkan status sosial, pengenalan berdasarkan otoritas, pengenalan berdasarkan karunia ilahi, pengenalan mesianik, dan sampai akhirnya, puncaknya, tahap kelima, juru selamat dunia, pengenalan universal dan ilahi. Ini adalah puncak tertinggi. Nah, ini coba kita melihat ada proses. Ada proses pembelajaran, ada proses pengenalan kita akan diri Yesus Kristus. Ini yang kita ketahui di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, ini sesuatu hal yang indah. Sesuatu yang luar biasa. Oke? Nah, kalau kita perhatikan di sini, perempuan Samaria versus orang-orang sekota. Perempuan Samaria hanya bertemu dengan Tuhan Yesus dalam waktu tertentu di sumur dengan orang-orang sekota yang bertemu dengan Tuhan Yesus 2 hari bersama-sama. Perhatikan perbedaannya. Perempuan Samaria mencapai tahap keempat. Tetapi orang-orang di kotanya setelah 2 hari bersama dengan Tuhan Yesus mencapai tahap kelima yang lebih tinggi. Ini menunjukkan sebuah kedekatan dan persekutuan yang berkelanjutan dengan Kristus yang menghasilkan pengenalan yang lebih mendalam. Kalau kita perhatikan kalimat ini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Menurut kamu siapakah aku ini? Bukan lagi menurut kata orang. Tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Ini loh puncak daripada iman kerohanian kita di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan tidak mau kita mengenal dia menurut kata pendeta, kata orang tua, kata guru sekolah minggu, kata sahabat saya yang Kristen, kata ketua grup saya. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah kamu percaya kepada dia oleh karena kamu sendiri mendengar firman-Nya, mengenal dia secara pribadi. Itu adalah powerful di dalam pemberitaan Injil. Itu ada sesuatu puncak di dalam iman kerohanian kita. Yaitu apa? Pengenalan akan diri Yesus Kristus secara pribadi. Bukan kata pendeta, bukan kata orang, bukan kata orang tua, tetapi kita mengenal Yesus Kristus secara pribadi melalui firman-Nya sendiri. Oke. Nah, iman yang matang dan iman yang bergantung. Di sini ada fides historica atau iman histori, yaitu percaya karena kesaksian orang lain. Ini hanya pengetahuan intelektual semata. Ini adalah sebuah titik awal yang baik. Namun, itu belum cukup. Tetapi iman yang benar adalah iman yang menyelamatkan. Menaruh kepercayaan mutlak secara pribadi pada Yesus Kristus. Dibangun di atas pekerjaan internal daripada Roh Kudus dan firman yang didengar langsung daripada Tuhan Yesus. Inilah iman yang menyelamatkan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Ingat, di sini ada perbedaan iman. Iman yang matang atau iman yang menyelamatkan. Saya ulangi, iman yang historis atau iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Yang mengenal Tuhan Yesus dan juga disertai dengan tindakan. Oke, jadi ini sesuatu yang harus kita pahami juga. Ya, bahwa
Iman kita bukan berdasarkan kata orang. Iman yang sejati tidak bergantung pada otoritas manusia, tetapi otoritas firman Allah, kesaksian daripada Roh Kudus di dalam hati kita. Meskipun Allah menggunakan manusia sebagai sarana, iman kita tidak tertambat langsung. Iman kita harus tertambat langsung pada Yesus Kristus, bukan kata orang, tetapi kepada diri Yesus Kristus. Ya, ini menjadi pembelajaran kita. Makna kami sendiri telah mendengar dia. Kata kami sendiri telah mendengar dia menunjukkan sebuah pengalaman yang langsung, yang otentik, yang tak terbantahkan. Mereka tidak lagi membutuhkan perantara. Mereka mendengar sendiri dan tahu. Ya, kenapa? Karena mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus. Ya, ini juga memberikan pemahaman bagi kita bahwa kita belajar mendengar suara Tuhan, belajar saat teduh saya pribadi. Ya, kadangkala kami pendeta menyampaikan firman Tuhan memang bisa menyampaikan firman Tuhan dan Anda merasakan firman Tuhan berbicara pada Anda secara pribadi. Tetapi ketika kita bersaat teduh, kadangkala Tuhan juga berbicara pada kita secara pribadi, secara intim. Hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, latihlah untuk bersaat teduh. Ya. Kemudian makna teologis tentang pemahaman juru selamat dunia. Oke, ini ada pengakuan yang paling universal dalam Injil Yohanes hingga saat itu. Bagi orang Yahudi, juru selamat hanya untuk Israel. Ingat ya, waktu itu juru selamat hanya bagi orang Yahudi. Bagi Samaria hanya untuk Gunung Gerizim. Namun setelah 2 hari bersama dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus membuka mata mereka untuk melihat kebenaran yang lebih besar. Yesus bukan hanya juru selamat bagi satu bangsa, tetapi bagi seluruh dunia. Ini ada sebuah makna yang sangat penting tentang apa? Tentang universal daripada Injil. Keselamatan tidak terbatas pada satu kelompok, pada satu bangsa, pada satu suku, tetapi kepada semua bangsa. Ini adalah kedaulatan Allah. Hanya Allah yang berdaulat atas seluruh umat manusia yang bisa menjadi juru selamat dunia. Saya ulangi, hanya Allah yang berdaulat atas seluruh umat manusia yang bisa menjadi juru selamat manusia. Dan puncak pengenalan, ini adalah pengakuan iman tertinggi yang mengakui keilahian dan misi universal daripada Tuhan Yesus. Minggu yang lalu saya sudah ingatkan, bagi orang Yahudi, pemberitaan Injil kepada orang Samaria itu sesuatu yang tidak mungkin. Orang Yahudi dan Samaria selama ini tidak bergaul. Orang Samaria menerima Tuhan Yesus, orang Yahudi masuk ke kotanya. Ini juga sebuah terobosan yang luar biasa. Tinggal bersama dengan mereka, ini juga luar biasa. Jadi kalau kita melihat, sekalipun Tuhan Yesus tidak melakukan satu mujizat pun yang seperti biasa dilakukan di tanah Yahudi, di tanah Yudea, tetapi banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ada tindakan-tindakan Tuhan Yesus yang melampaui akal pikiran mereka, menerobos paradigma mereka. Ini sesuatu hal yang sangat penting, sangat indah, sehingga membuat mereka yang terheran-heran ini akhirnya belajar Tuhan Yesus, belajar pengajaran Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan ini juga berbicara pada kita bahwa keselamatan. Tidak ada tanah yang sulit, tidak ada tanah yang kering, tidak ada tanah yang keras, tidak ada tanah yang sulit untuk pemberitaan Injil. Semua tempat butuh Injil. Oke. Dan kalau kita melihat nubuat daripada kitab nubuat yaitu Wahyu berkata, Wahyu 7, 9, 10 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, di hadapan Yesus Kristus, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Inilah nubuat yang akan terjadi.
Inilah penglihatan yang disingkapkan kepada Yohanes di Pulau Patmos akan apa yang terjadi pada akhir zaman. Inilah menggenapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, memberitakan Injil dan amanat agung yang telah disampaikan, mempengaruhi seluruh dunia, memperkenalkan segala suku, bangsa, dan bahasa bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Jadi kenapa kita hari ini memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia? Ini adalah pengenalan yang tertinggi tentang diri Yesus Kristus. Di dalam pembelajaran kita di dalam Yohanes pasal 4 ini. Oleh sebab itulah pengenalan kita akan diri Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia inilah yang kita beritakan ke seluruh dunia. Agar seluruh dunia juga mengalami keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Dan ini terbukti nantinya engkau dan saya adalah bagian dari kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, agama Kristen, pengikut Kristus, adalah agama yang paling besar di seluruh dunia yang bisa dianut segala bangsa, segala suku, segala bahasa. Dan ini akan terbukti nantinya pada akhir zaman, kita semua juga lah yang akan berseru keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Kata kami tahu, ini ada sebuah kepastian keselamatan. Ya, kata ini menunjukkan pengetahuan yang pasti, objektif, dan berdasarkan bukti yang nyata. Bukan sekedar perasaan. Ya, ini menunjukkan sebuah kepastian iman yang bersumber dari janji firman Tuhan. Alkitab mengatakan barang siapa percaya Yesus beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang janji. Kemudian ini juga mengingatkan kita akan kesaksian Roh Kudus, di mana subjektif yang dibimbing oleh objektif. Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ini juga berbicara tentang buah iman. Kata kami tahu ada sebuah proklamasi, ya, perubahan hidup dan kasih pada saudara seiman. Ya, jadi di sini memberitahu pada kita kata kami tahu ini ada sebuah proklamasi iman. Percaya akan janji firman Allah bahwa ada kesaksian Roh Kudus yang telah bekerja dan ini adalah buah iman mereka. Ya, ketika mereka mengatakan kami tahu. Nah, kemudian selanjutnya orang Samaria ini sebenarnya memiliki 3 elemen kepastian iman. Mereka mendengar, mereka tahu, mereka mengakui. Ya, jadi sesuatu hal yang baik, mereka mendengar, mereka mengetahui, akhirnya mereka mengakui. Jadi ini ada 3 elemen kepastian iman mereka. Bukan lagi mendengar perkataan perempuan Samaria itu, mereka mendengar sendiri dari perkataan Tuhan Yesus dan mereka tahu, dan akhirnya mereka mengakui. Ya, jadi ini sesuatu hal yang sangat baik di dalam pertumbuhan iman kita. Sebagai aplikasi, apakah iman kita masih karena katamu atau sudah karena dia? Ya, iman kita apakah menurut kata orang ataukah dalam relasi kita dengan Tuhan? Ya, banyak orang Kristen percaya karena diajarkan orang tua, diajak oleh pendeta, atau kesaksian dari teman. Itu awal yang baik. Namun, sudahkah iman kita menjadi iman pribadi? Apakah kita sudah mendengar dia sendiri melalui pembacaan Alkitab kita yang sungguh-sungguh bertumbuh menuju kedewasaan rohani di mana iman berdiri di atas firman daripada Yesus Kristus sendiri? Ini pertanyaan pertama kita. Ini aplikasi yang harus kita perhatikan. Kemudian berapa banyak waktu untuk 2 hari bersama dengan Yesus? Kata 2 hari di sana, ya kita harus pahami adalah sebuah waktu intim dengan Tuhan. Pelajaran dari orang Samaria mendapat 2 hari penuh bersama dengan Yesus. Cukup mengubah iman mereka dari iman yang bergantung, kata orang, menjadi iman yang dewasa di dalam pengenalan akan diri Yesus Kristus. Ini juga menjadi penerapan praktis dalam kehidupan kita. Waktu teduh kita di dalam Tuhan, atau kata 2 hari adalah waktu intim dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Apakah sudah menjadi prioritas kehidupan kita? Ya, kata 2 hari di sini menunjukkan sebuah intiman bersama dengan Tuhan, kesungguhan hati belajar, satu lapar haus akan firman Tuhan. Apakah kita melihat Yesus hanya sebagai penolong pribadi?
Seringkali kita hanya melihat Yesus sebagai Tuhan yang menyelesaikan masalah. Itu tidak salah. Tetapi ini pengenalan yang sangat sempit. Tugas kita adalah membawa orang pada Kristus yang lebih besar. Juru selamat dunia yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Yang mati untuk semua orang dan bangkit dan akan datang kembali. Jadi ketika kita memberitakan Injil bukan hanya sekedar memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai penolong sejati ataupun penolong pribadi kita, tapi bagaimana juga memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan yang keempat, jangan pernah puas dengan pengenalan tingkat pertama. Pengenalan kita akan Yesus Kristus itu akan merupakan suatu proses progresif. Hari ini kita mungkin hanya mengenal Dia sebagai penolong, tapi biarlah Roh Kudus terus membawa kita pada pengenalan yang lebih mendalam. Penolong menjadi Tuhan, Tuhan menjadi Kristus, dan Kristus menjadi juru selamat dunia yang layak menerima seluruh hidup kita dan kita perkenalkan kepada seluruh dunia. Kesimpulan, iman yang dewasa ini adalah sebuah sorak kemenangan. Ya, di dalam Yohanes 4, 39, 42 mengajarkan sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Ya, sebagai pemahaman yang perlu kita ketahui ada 5 pelajaran utama dari Yohanes 4, 39, 42. Yang pertama, iman yang progresif. Dari mendengar kesaksian, datang kepada Kristus, mendengarkan firman-Nya, dan mengenal Dia secara pribadi dan mendalam. Kedua, iman sejati tidak bergantung pada manusia, tapi pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui firman dan Roh Kudus. Ketiga, pengakuan juru selamat dunia adalah puncak pengenalan, mengakui keilahian dan misi universal daripada Tuhan Yesus. Dan keempat, sebuah kepastian keselamatan. Kata kami tahu, ini bukan angan-angan, tetapi berdasarkan firman yang mereka dengar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Di sini Roh Kudus bekerja dan buah daripada iman. Ini 3 elemen yang kokoh. Kemudian pengenalan pribadi adalah kunci kesaksian yang berkuasa. Kita memberitakan apa yang telah kita dengar, lihat, dan alami sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah 5 pembelajaran utama di dalam Yohanes 4, 39, 42. Sebagai penutup, perempuan Samaria mungkin merasa dirinya tidak layak. Tetapi kesaksiannya yang sederhana membawa seluruh kota kepada Kristus. Mungkin saya koreksi, membawa orang banyak di kota kepada Kristus. Dan setelah Yesus tinggal 2 hari, iman mereka menjadi dewasa dan semakin banyak lagi yang percaya Tuhan Yesus. Marilah kita tidak pernah berhenti pada kata orang atau kesaksian orang lain tentang Yesus. Mari kita semakin rindu tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, mendengar firman-Nya sendiri, dan akhirnya kita berkata, kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia.